Tapi ketika kita lulus kuliah itu struktur tatanan hidup kita itu udah mulai berubah. Ada yang ada yang menikah, ada yang kerja, ada yang lanjut S2 atau lagi lanjut S3. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Haris Manorek. Dan kali ini saya akan membahas hal ataupun topik tentang hal-hal apa saja yang harus lo lakuin di usia 20 tahun atau 20-an tahun. Meskipun saya ini kan baru menginjak usia 20 tahun ya. Dan rasanya memang gak pantas saya ini membahas ini. Kan saya masih 20 tahun tapi udah membahas yang konteksnya juga 20 tahunan. Ya, artinya di atas 20 tahun. Tetapi saya berani membahas ini karena saya juga melakukan riset dari orang-orang yang berumur lebih dari saya di atas 20 tahun. Dan saya juga melakukan riset di berbagai macam media sosial. Ada yang dari Instagram, dari YouTube dan lain sebagainya, sehingga saya membuat podcast ini. Bagi saya ya, usia 20 tahun itu ataupun 20 tahun ke atas itu merupakan usia dimana orang-orang sudah memandang kita itu dewasa ya. Berbeda dengan usia 18 tahun yang dulu usia 17, 18, 19 ataupun di bawahnya mungkin saya masih menganggap bahwa menjadi keren itu merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Dulu itu ya waktu masih sekolah mungkin saya selalu berusaha untuk tampil mencolok agar dilihat oleh orang-orang sekitar. Saya selalu berusaha tampil keren di depan mata orang ataupun wanita yang saya sukai. Dan saya masih menganggap bahwa itu adalah hal yang terpenting dalam hidup ya, untuk diakui oleh semua orang. Tetapi ketika saya memasuki usia 20 tahun, saya mulai sadar bahwa itu bukan lagi kebutuhan utama dalam hidupku. Di usia 20 tahun ini saya menyadari bahwa kebutuhan hidup itu semakin meningkat, gaya hidup itu semakin meningkat, semua semakin meningkat, tekanan hidup pun semakin meningkat. Apa-apa itu serba meningkat. Di usia 20 tahun ini adalah usia yang memang sangat matang bagi saya untuk membuat segala keputusan dalam hidupku. Bahkan ketika saya tidak bertindak, itu juga merupakan keputusan dalam hidupku untuk segala hal yang saya jalani. Dimana juga usia 20 tahun ini saya mulai karena mungkin sebelum usia 20 tahun saya telah bertemu dengan beberapa orang yang random dari berbagai macam budaya, berbagai macam suku, berbagai macam pemahaman mereka tentang pikiran mereka, tentang bagaimana mereka melihat dunia. Mereka memberikan saran kepada saya, berbagai macam perspektif kepada saya, sehingga di usia 20 tahun ini saya mulai mulai memilah-milah untuk bergaul dengan berbagai macam orang. Saya sudah mulai berhati-hati untuk memilih circle, karena di usia di bawah 20 tahun itu saya sempat terpengaruh dengan circle yang negatif yang memberikan dampak buruk kepada saya, sehingga dari situ saya sudah mulai belajar untuk memilah-milah atau mengevaluasi setiap kelompok yang pernah saya kenal dan di mana saya merasa nyaman untuk tetap berada dalam circle itu, sehingga saya nggak lagi terpengaruh dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang ada maunya berteman dengan saya, orang-orang yang ingin memanfaatkan saya. Saya udah nggak terpengaruh lagi dengan orang-orang yang penuh dengan omong kosong, sehingga saya menilai orang itu bukan lagi dari perkataannya. Saya menilai orang itu lagi dari tindakannya. Apakah dia ini adalah orang yang memang dewasa, orang yang enak diajak diskusi, ataukah hanya orang yang ngomong-ngomong doang tapi sebenarnya nggak dewasa. Dan bagi saya ya, mengapa di usia 20 tahunan itu banyak orang yang stres. Jadi kan banyak yang bilang kan di usia puber itu kita mengalami quarter life crisis,
Tapi di usia 20 tahunan ini juga kita juga kembali mengalami quarter life crisis menurut saya. Mengapa? Karena, di usia pubertas itu, kita kan sedang mencari jati diri kita nih, kita ini sebenarnya siapa, kita ini sebenarnya apa, dan ketika kita sudah mengetahuinya, oke, it's fine. Tapi di usia 20 tahunan itu kita bukan mencari jati diri kita lagi, tapi kita mencari tujuan hidup kita itu apa. Kita ini lahir ke dunia ini untuk apa? Kita ini mau jadi apa? Sebenarnya passion dalam hidup kita ini apa? Kita ini harusnya jadi apa? Sehingga banyak dari kita yang ketika memasuki usia 20 tahun itu mulai stres. Karena ya gitu kan, waktu kita sekolah, waktu kita SD, kita tahunya kan kita habis SD kita ke SMP. Kita tahunya kita habis kita ke SMP kita ke SMA ataupun SMK. Kita tahu kan habis kita SMK atau SMA kita kuliah. Tapi ketika kita lulus kuliah itu struktur tatanan hidup kita itu udah mulai berubah. Ada yang harus ada yang menikah, ada yang kerja, ada yang lanjut S2 atau lagi lanjut S3. Jadi ketika lo udah lulus kuliah mungkin atau lulus SMA, lo mulai bingung, gue ini mau lanjut kemana? Karena nggak ada lagi nih sesuatu yang mengarahkan lo ke tahap yang berikutnya. Jadi banyak orang yang stres dengan tujuan hidupnya. Mereka harus jadi apa? Mereka harus bagaimana? Sehingga ya itu banyak orang yang bingung itu mau berjalan kemana untuk melanjutkan perjalanan hidup mereka. Dan gue juga belajar di usia 20 tahun ini. Gue belajar beberapa hal yang gue rasa penting. Jadi kemarin kan gue nonton di YouTube di Bukalapak itu, nama acaranya itu Buka Talks, dan gue lupa siapa sih yang lagi bicara itu. Dia bagi materi, dia bicara tentang ini kan sering nih kita di usia 20 tahunan kita sering nyesel, kok dulu gue waktu muda kok nggak gini, nggak gitu, nggak ngelakuin ini, nggak ngelakuin itu. Nah ini pematerinya ini dia bilang, daripada kita menyesali, wah saya ini nggak bisa apa-apa, kenapa saya nggak ngelakuin hal ini di usia ini, sekarang saya udah usia 20-an. Daripada kita menyesali hal-hal seperti itu, mengapa kita nggak melakukan sesuatu di usia 20 tahunan kita ini, agar 30 tahun kita nanti berterima kasih pada usia 20 tahun kita ini. Jadi teman-teman ngerti nggak? Jadi maksudnya daripada lo menyesali masa lalu yang nggak bisa lo kembalikan, mengapa lo nggak melanjutkan hidup lo aja, sehingga nanti di tahun-tahun yang akan datang itu tidak lagi terjadi penyesalan, melainkan rasa syukur lo karena udah bertindak. Karena kan kalau katanya Deddy Kobuzer ya, meskipun nasi itu udah jadi bubur itu kan masih bisa ditambahin kecap, masih bisa ditambahin garam dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya nggak ada yang terlambat dalam hidup lo. Jadi meskipun lo udah usia 20-an dan mengalami penyesalan, mengapa dulu saya nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, ya jangan berlama-lama menyesalnya. Mending lo bertindak aja sekarang. Dan 5 hal yang 5 atau beberapa ya, 6 atau 7 yang mungkin gua rasa nggak perlu dilakuin di usia 20-an ya. Yaitu yang pertama, ini pasti paling penting, tidak berinvestasi. Gue bukan ngomong dalam ranah investasi saham ya. Menurut gue tidak berinvestasi, maksudnya tidak menyiapkan diri lo. Jadi, tapi gue bukan selalu ngomong soal tabungan ya. Dulu gue mikir gini nih. Gue mikir gue kan dulu pernah hobi dalam hal videographer. Gue suka bikin video, selalu bikin video HP gitu, pakai tripod dan lain sebagainya. Dan gue pikir kayaknya gue harus beli gimbal nih. For your information, bagi teman-teman yang tidak tahu bahwa gimbal itu adalah stabilizer HP ataupun kamera
yang digunakan untuk menyeimbangkan kamera dan HP dari getaran-getaran tangan. Dan gue pikir, kayaknya gue perlu beli gimbal nih buat menunjang skill gue, buat mengupgrade skill gue. Dan beberapa orang bilang, buang-buang duit amat sih, itu gimbal mahal loh. Itu waktu itu gue beli 1 juta. Enggak, bukan itu, bukan bukan ya, gue beli 1 juta. Dan bagi orang-orang 1 juta itu adalah hal yang sangat rugi ketika gue memutuskan untuk membeli gimbal, karena bagi mereka itu masih ada Google Foto, yang dimana Google Foto itu bisa menstabilkan. And then meskipun Google Foto itu bisa menstabilkan video, tapi kalau video lu shaky amat, maka percuma, tetap aja ada getaran. Maka keputusan gue membeli gimbal, menginvestasikan duit gue untuk membeli gimbal adalah hal yang tepat. Karena ketika video gue udah stabil dari gimbal dan gue stabilin lagi dari Google Foto, maka itu udah pas. Dan karena gimbal ini, gue bisa menciptakan berbagai karya. Gue udah bisa bikin video wisuda. Waktu itu kampus gue kan lagi ada wisuda, terus gue membuat suatu video sinematik wisuda dan itu mendapatkan feedback positif. Gue juga buat video lomba, meskipun waktu itu gue nggak menang. Gue membuat video pokoknya berbagai macam video sinematik. Dan dari situ membuka peluang bagi gue untuk dikenal oleh orang-orang. Orang-orang melihat, anggaplah ini portofolio gue, karena setiap video yang gue buat gue posting di IG. Mereka melihat, dan nggak sedikit dari mereka yang untuk menawarkan pekerjaan kepada gue. Sehingga akhirnya dari hobi ini akhirnya gue bisa menghasilkan uang. Seandainya gue nggak membeli gimbal ini dan terus memakai mindset bahwa nggak apa-apa lah ada Google Meet sih, nggak apa-apa lah kan ada Google Foto, kan bisa distabilin aja. Meskipun ada kalau video yang shaky itu pasti akan ada timbul hal-hal yang kayak nggak terlalu bagus dilihat videonya. Kalau mungkin pikiran gua, atau bahasa Inggrisnya fixed mindset ya, pikiran gue gitu-gitu aja, gue mengunci pikiran gue untuk berkembang, maka orang-orang mungkin akan menilai gue sebagai videografer yang amatir ya. Dan peluang gue untuk mendapatkan uang dari hobi gue ini mungkin akan kecil sekali ya, karena gue nggak mau berinvestasi nih. Karena bukan banyak ya, beberapa anak muda yang usia 20 tahunan, mereka nggak mau berinvestasi, nggak mau berpikir ke depannya, masa depan gue ini gimana, gue nanti mau gimana nih, apakah ada tabungan, apakah ada persiapan. Banyak yang hanya bersenang-senang, mereka nggak memikirkan masa depannya, sehingga ketika sudah mencapai masa depannya itu, mereka udah ada pada masa depannya itu, mereka menyesal. Dan lo lihat aja beberapa artis-artis atau orang-orang hebat di Indonesia ini, Raditya Dika, siapa lagi ya yang suka ngomongin investasi ya, Raditya Dika. Setahu gue cuma Raditya Dika sih, karena gue cuma nonton dia sih. Raditya Dika ini loh, kalau lo tahu, dia ini orang yang produser. Dia itu produser film, produser atau sutradara. Dia sutradara film, dia aktor, dia komika, dia YouTuber. Dia punya uang yang banyak loh, tapi dia tetap mau investasi untuk masa depannya. Bayangin, orang yang kayak gini aja mau investasi. Mereka sadar tentang masa depannya. Masa kita nggak memikirkan hal ini ya? Dan hal yang kedua, yaitu terlalu fokus dengan pencapaian orang. Gini nih, kita di usia 20 tahun ini kan sering, bukan cuma usia 20 tahunan sih, di usia yang lainnya pun pasti sering merasakan namanya insecure. Insecure itu sendiri pemicunya itu karena tidak pede, merasa tidak sempurna, merasa tidak berharga di depan orang lain. Itu karena banyak yang fokus ke orang lain, memakai standar orang lain. Bagi gue media sosial itu bisa punya sisi negatif, bisa punya sisi positif. Sisi positifnya, media sosial itu bisa memberikan impact yang positif. Mereka memberikan informasi yang lo butuhkan.
Misalkan gue yang punya hobi di videografi, gue selalu mendapatkan referensi video ataupun ajaran-ajaran tentang skill-skill filmmaker dari Instagram. But sisi negatifnya itu media sosial itu bisa jadi sampah buat lo. Kenapa gue ngomong gitu? Kalau lo menggunakan media sosial hanya untuk melihat pencapaian orang lain aja dan membandingkannya dengan diri lo. Misalkan lo lihat si A udah kerja, si B udah naik pesawat kemana-mana, udah jalan-jalan ke luar negeri, dan lo merasa insecure dan terus diam-diam aja, maka sebenarnya media sosial itu sudah jadi sampah buat lo karena membuat lo nggak maju. Tapi kalau pandangan lo berubah tentang media sosial ini, misalkan lo ke media sosial untuk mencari informasi, maka media sosial ini bisa menjadi hal yang positif buat lo. Tergantung bagaimana dan apa tujuan lo ke media sosial. Jadi kalau lo fokus dengan pencapaian orang lain, gue rasa lo nggak akan maju karena lo itu hanya fokus ke itu aja. Lo nggak fokus ke bagaimana mengembangkan diri lo nggak fokus ke bagaimana lo bisa merubah hidup lo nggak fokus bagaimana lo bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Terus yang ketiga, lo mengemis untuk diprioritaskan oleh orang lain. Emang ya naturnya manusia selalu mencari pengakuan dalam hidupnya. Mereka ingin diakui oleh orang lain, mereka ingin diakui oleh keluarga, mereka ingin diakui oleh temannya. Manusia itu hidup untuk mencari pengakuan. Dan gue rasa ya, lu gak perlu untuk mengemis diprioritaskan oleh orang lain. Karena jujur ya, hidup ini bukan hanya tentang lo doang. Lo gak bisa terus menerus bilang, lo perhatiin aku dong, tolong lihat aku dong. Gak bisa, karena setiap orang juga punya kesibukannya masing-masing. Dan orang-orang akan melihat lo kalau emang lo menarik, kalau emang lo punya sesuatu untuk diberikan kepada mereka. Raditya Dika itu gak perlu bilang ataupun nyuruh-nyuruh orang untuk memperhatikan dia. Orang-orang memperhatikan dia karena dia punya sesuatu yang bisa diberikan ke orang lain. Orang-orang nonton filmnya karena emang filmnya lucu, emang filmnya keren. Orang-orang ke YouTube-nya untuk mencari informasi. Jadi dia punya sesuatu untuk diberikan atau ditawarkan kepada orang lain. Jadi bagi gue, ketika lo mengemis untuk diprioritaskan oleh orang lain, justru orang lain akan merasa tambah ilfil sama lo. Itu kan konsepnya sama kayak dalam hal percintaan ya, atau PDKT. Ketika lu waktu PDKT-nya itu terlalu barbar ya, terlalu nampak, terlalu suka selalu duduk di sampingnya dia, nempel terus sama dia, sama doi, terlalu memperlihatkan diri lo sama doi, justru doi itu malah jadi ilfil sama lo. Berbeda kalau lo itu santai-santai aja, doi bakalan suka sama lo bukan karena lo nampilin diri lo terus buat diakui, tapi karena lo punya sesuatu yang dia inginkan. Misalkan lo ganteng, lo cantik, lo itu pintar, lo itu baik, lo itu murah senyum, maka dia akan suka sama lo. Bukan karena lo bilangnya ini gue, tolong lihat gue, enggak kan. Dan yang berikutnya tidak menikmati hidup. Gue lupa. Jadi bagi gue ya, usia 20 tahunan ini adalah usia perpisahan untuk kebebasan. Karena ketika lo mau masuk ke usia 30 tahun ke atas, lo gak akan mikir lagi tentang bagaimana hidup bebas, bagaimana lo menjadi liar, bagaimana lo menikmati hidup sebagai anak muda. Karena ketika 30 tahun ke atas, lo udah mulai, meskipun 20 tahun juga mikir ya, tapi gak seserius usia 30 tahun. Ketika lo udah 30 tahun dan ke atas, mungkin ada yang udah menikah, ada yang udah punya anak, ada yang udah serius memikirkan pekerjaannya, udah sibuk dengan pekerjaannya, udah jelas
Lo nggak bisa menikmati kebebasan seperti usia 20 tahun ya. Dan ketika lo udah usia 30 tahun, lo nggak bisa bebas ketemu teman-teman lo, karena teman-teman lo mungkin ada yang kerja, yang sibuk dengan pekerjaannya, udah ada yang eh udah nggak bisa ketemu lo lagi karena beda kota, udah ada yang nikah dan terbatas untuk punya waktu untuk keluar. Maka bagi gue di usia 20 tahunan itu mending lo sambil mempersiapkan masa depan lo, lo juga nikmatin hidup lo ya. Karena usia 20 tahun ini adalah usia 20 tahunan ini adalah usia terakhir lo menikmati kebebasan lo. Karena di usia 30 tahunan itu gue yakin waktu lo udah semakin terbatas untuk menikmati kebebasan lo. Apalagi usia yang ke atasnya tuh. Karena di usia itu pikiran lo juga udah berubah, pemahaman lo udah berubah. Lo udah nggak mikir lagi buat senang-senang, jalan-jalan. Bahkan energi lo pun udah berkurang ya. Lo udah kayak apa ya, 30 tahun itu kayak udah mulai ngerasa seperti orang tua dikit-dikit gini ya. Ini mungkin kayaknya gue menyimpulkan karena gue ada dalam satu lingkungan yang gue memperhatikan orang-orang yang berusia 30 tahunan dan orang-orang yang berusia 20 tahunan, seperti apa sih mereka sehari-hari. Dan gue melihat orang yang usia 30 tahunan itu orang-orang yang semangat masa mudanya itu kayaknya udah mulai turun dikit-dikit ya, dan udah kayak semakin dewasa seperti orang tua menurut gua. Gue pernah ada di tengah-tengah orang-orang muda, orang muda lah, masih muda. Orang muda 30 tahunan yang baru awal 30 tahunan, dan percakapan mereka itu bukan lagi percakapan anak-anak 20 tahunan ya. Mereka sudah berbicara tentang menikahnya di mana, mau beli rumah di mana, mereka mau finansialnya bagaimana. Berbeda dengan percakapan anak 20 tahunan yang mungkin masih memikirkan si doi itu ngapain, si ini gimana ya, ini ulang tahunnya aku mau kasih apa, atau gibah tentang sesuatu hal yang kayak misalkan boyband Koreanya, atau mungkin wibu si waifunya. Jadi bahan percakapan orang muda yang umur 20-an sama orang muda yang umur 30-an itu berbeda jauh menurut gua. Umur 30-an itu lebih dewasa dikit ya daripada umur 20-an. Soal percakapan mereka itu lebih dewasa dikit. Maka bagi gua jangan terlalu serius bagi lo yang di usia 20 tahunan, terlalu serius mempersiapkan masa depan lo sehingga lupa untuk menikmati hidup lo. Karena hidup ini cuma sekali. Usia 20 tahunan lo gak akan terulang lagi bro. Mending lo nikmatin aja sambil lo mempersiapkan masa depan lo. Gue juga termasuk yang sekarang juga sedang mempersiapkan masa depan gue. Tapi gue juga gak mau melewatkan momen-momen yang ada dalam hidup gue. Gue ingin menikmati semuanya. Gue ingin merasakan cinta di usia 20 tahunan, sehingga gak akan ada lagi penyesalan-penyesalan di masa tua gue nanti. Gue ingin merasakan kebebasan di usia 20 tahunan. Gue ingin mencapai resolusi-resolusi gue di usia 20 tahunan. Dan ketika gue udah 30 tahun nanti, gue mungkin udah gak mulai memikirkan semua hal-hal itu dan lebih fokus ke permasalahan-permasalahan lebih kompleks. Ya, dan itu aja yang bisa gue sampaikan buat lo, hal-hal yang harus lo lakuin di usia 20 tahun ke atas ataupun 20 tahun. Dan ya, sampai jumpa lagi di topik yang selanjutnya. Nggak terasa ya udah 25 menit gue ngomong. Kayaknya cuma ngerasa 5 menit doang gue ngomongnya. Emang gitu ya kalau gue nge-record. Ya, dan gue Haris Manorek dan salam pamit.